Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu. Wasyartu wa wathani minal mukhassisatil muttasilati wa yajuzu an yata'akhkharu anil masyrut fil lafzi kama taqaddama. Wasyartu dan syarat. Wahwa syarat itu adalah asani bagian yang kedua. Asani bagian yang kedua minal mukhassisati al muttasilati dari mukhassis mutasil. Jadi mukhassis yang mutasil bagian kedua syarat. Bagian pertama istisna. Syarat itu ya juzuh boleh-boleh saja. An yata'akhkhara atau an yuta'akhkhara sama saja. An yata'akhkhara atau an yuta'akhkhara itu diakhirkan sama saja opo an yuta'akhkhara. Diakhirkan anil masyruti dari masyrut yang dijadikan syarat fil lafdi dalam segi lafad kama seperti contoh taqaddama yang telah di depan. Wa yajuzu dan boleh-boleh saja an yataqaddama anil masyrut, syarat itu mendahului daripada masyrutnya. Jelas, bahkan ini lumrahnya fil lafdi di dalam segi lafaz, contohnya inja akah banu tamim fa akrimhum. Kalau yang contoh di depan tadi syarat didahului syarat diakhirkan daripada masyrut, contohnya di depan akrim bani tamim inja'uka. Akrim bani tamim inja'uka. Jadi syaratnya ada di akhir sedangkan maksudnya di depan. Fil lafzi. Adapun lumrahnya ini inja'aka banu tamim fa'akrimhum. Wa amma fil wujud al khariji, adapun dalam kenyataannya fayajibu maka wajib an yutaqaddama syartu anil masyrut, syarat itu harus didahulukan daripada masyrut au yuqarina atau bersamaan dengan masyrutnya, au yuqaddima atau bersamaan dengan masyrutnya. Selanjutnya as-sifatu wa taqyid, qayyid bisifati dengan sifat. Wa taqyid bisifat, membatasi dengan sifat itu minal mukhassisati al muttasilati, itu termasuk dari mukhassis muttasil. Yakunu fihil muqayyad bisifati aslan. Yakunu yang berada fihi dalam taqyid bisifat itu isimnya kana al muqayyad bisifati yang diqayyiti dengan sifat aslan. Wa yuhmalu alaihil mutlak, dan diarahkan alaihi atas muqayyad al mutlaku lafaz yang mutlak. Oleh karena itu fayuqayyiduhu, maka muqayyad itu mengqayyiti pada mutlak biqaidihi dengan qaidnya, contohnya karraqabah, seperti lafaz raqabah. Raqabah itu kuyidat diqayyiti bil iman, dengan iman. A'tik raqabatan mu'minah, merdekakan budak yang mukmin. Sebagian ayat yang lain cuman a'tik raqabah umpamanya. A'tik raqabah itu namanya mutlak. Yang penting budak ya.
sawa'un kana mu'min au kafir. Tapi di ayat yang lain menjelaskan raqabah mukminah. Maka ini memberi qayyid. Fi ba'dil mawadi' di sebagian beberapa tempat, kama fi kafaratil qatli, seperti contoh yang terdapat pada kafaratul qatli. Jadi di bawah di catatan kaki ada surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Pakai tahriru raqabah mu'minah al-ayah. Wa utliqat dan dimutlakan. Lafaz raqabah itu dimutlakan, dibebaskan fi ba'dil mawadi' di sebagian beberapa tempat, kama fi kafaratiz zihar, seperti di kafaratuz zihar. Coba di halaman 35 bawah lihat. Nah itu. Di surah Al-Mujadilah, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Nah, fatahriru raqabah. Sedangkan di kafaratul qatli memakai raqabah mukminah. Nah, lantas bagaimana cara memahaminya? Maka caranya, fayuhmalul mutlaqu alal muqayyad ihtiyaton. Fayuhmalu maka diarahkan. Fayuhmalu maka diarahkan al mutlaqu lafaz yang mutlak. Fayuhmalu maka diarahkan al mutlaqu lafaz yang mutlak alal muqayyadi atas lafaz yang diqayyidi. Kenapa? Karena ihtiyaton. Ihtiyaton karena hati-hati. Ihtiyaton karena hati-hati. Jadi ketika kita menemukan sebuah dalil yang mutlak, yang umum, dan ini budak mukmin atau enggak. Nah, sedangkan di sisi lain ada sebuah ayat yang menjelaskan budak yang mukmin. Maka caranya secara pandangan ulama usul fikih adalah fayuhmalul mutlaqu alal muqayyad. Maka yang mutlak itu diarahkan pada yang muqayyad. Sehingga memberi pemahaman dalam kafaratul zihar yang dimerdekakan adalah budak yang dalam masalah kafaratul zihar sebagaimana kafaratul qatli. Lah ini secara ilmu usul fikih.